Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Kali ini kita akan membahas seputar apa tadi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya menuntut ilmu dalam Islam tuh? Kita dianjurkan untuk menuntut ilmu kalau secara kita dari agama Islam itu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kami akan membahas bincang-bincang santai kami hari ini tentang menuntut ilmu dalam Islam. Oke, sekarang kita langsung saja ke sahabat saya Mizan. Menurut Mizan sendiri, bagaimana sih tata cara untuk menuntut ilmu dalam Islam itu seperti apa gitu? Menuntut ilmu dalam Islam. Kalau tata caranya sih biasa nuntut ilmu biasa. Sebenarnya ilmu itu tidak boleh dituntut. Ya, kalau mau dituntut itu biasanya ke pengadilan gitu. Oh, gitu. Iya kan? Udah pernah masuk pengadilan, Pak? Belum. Nanti Bapak pulang, tak usah pakai helm. Jadi lewat aja sana dekat perhubungan itu ada razia tuh. Iya. Bapak prem-prem gitu aja motor nanti ditahan. Jadi masuk pengadilan. Masuk pengadilan untuk nembus ini, nembus STNK atau SIM nanti. Buat pelanggarannya di sana. Oh iya ya. Tapi kalau bisa jangan. Menuntut ilmu dalam Islam ya, Bang ya. Kalau kita mau baca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita itu menuntut ilmu atau menggali ilmu, mencari ilmu, maka insyaallah Allah akan tinggikan derajat beberapa derajat. Maka akan semakin orang makin banyak menuntut ilmu, maka derajatnya semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, menuntut ilmunya untuk apa gitu. Itu harus kita pahami. Kalau menuntut ilmu untuk hal-hal yang buruk itu nggak masuk kategori. Tapi ketika menuntut ilmu untuk hal-hal yang baik, nah di situ kategorinya. Contoh. Ada aturan ya? Aturannya ada. Contoh gini, Bang. Ini bukan hanya patokannya, meskipun ya saya pernah ditegur. Ini ayat ini hanya digunakan untuk hal-hal yang berbau agama, misalkan mengkaji tafsir, mengkaji ilmu agama lah yang jelas. Saya pernah ditegur seperti itu, tapi ini mudah-mudahan tidak salah gitu. Tidak salah. Menurut kami bukan hanya sekedar memahami pelajaran agama, bahkan untuk pelajaran yang umum sekalipun fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya itu ketika kita mau menggalinya secara matang, nah insya Allah nambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Ini kita menggali masalah biologi. Kelahiran anak nih kita dalami. Anak itu dilahirkan dari sini, kemudian fasenya begini sampai dia fasenya besar. Sistem reproduksi lah ya. Nah, sistem reproduksi boleh juga. Lalu kita lihat, kita bandingkan dengan di Al-Qur'an. Benar nggak? Maka semakin kita lihat, makin kita bandingkan, insya Allah, nah di situ ilmu kita semakin nambah. Yeah. Itu teman-teman, derajat kita akan semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan dia dari kecil. Tuntut ilmu dari kecil. Dari kecil pelajari ini, pelajari itu, manfaatkan ini, manfaatkan itu supaya apa? Supaya nanti makin besar makin cerdas. Tidak bodoh kita, tidak tertinggal. Nah, derajat kita tertinggal karena itu. Karena kita tidak memiliki ilmu. Coba lihat sekarang, siapa yang menguasai teknologi coba? Siapa yang menguasai teknologi? Karena kita merasa bahwa mungkin ilmu Al-Quran saja sudah cukup. Misalkan kita menghafal Al-Quran saja tanpa mempelajari ilmu-ilmu teknologi sekarang sudah cukup. Mungkin kita merasa begitu. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Kita juga perlu mempelajari hal-hal yang lain. Ilmu dagang kita harus perlu pelajari. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi itu kan cerdas nih. Misalkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan cerdas cara dia berdagang. Abdurrahman bin Auf juga itu cerdas cara dia berdagang. Andaikan pasir di tangan dia ini, mampu dia jual. Ilmu dagangnya bagus. Kemudian negosiasi coba. Yeah. Yang ada juga sahabat Nabi itu yang cerdas menegosiasi. Misalkan harus begini. Jadi persoalan itu mereka tangani. Artinya apa? Karena mereka memiliki ilmu. Sekarang teknologi dikuasai oleh orang-orang asing. Nah, karena apa? Karena kita kurang melek di situ. Akhirnya karena kita kurang ilmu di situ, kita tertinggal. Umat Islam tersisihkan. Harapan kita ke depan tidak seperti itu. Kita menjadi melek terhadap semua yang ada saat ini. Ekonomi kita yang kuasai. Ya, yang orang sebelah. Itu maksudnya. Oke, itu tadi menurut sahabat saya Mizan. Kalau menurut pandangan aku ini Zan. Gimana? Menuntut ilmu tuh dikecilkan ya. Menuntut ilmu tuh
kita mendapat ilmu tuh semakin menjadi takwa kita kepada Sang Pencipta, semakin menjadikan kita tuh menjadi lebih baik lagi dalam menuntut beragama ini. Pokoknya semakin takwa kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu menuntut ilmu dalam artian menurut aku. Kalaulah orang itu mempunyai gelar tamatan yang tinggi, kuliahnya S1, S2, S3 itu tetapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan dirinya kepada Sang Ilahi, tidak makin menjadikan dia takwa kepada Sang Ilahi, itu jatuhnya bukan mendapatkan ilmu, tetapi dia mendapatkan wawasan, mendapatkan gelar akademik. Nah, jadi menuntut ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita bisa bertakwa kepada Allah. Tetapi ilmu tadi harus kita pelajari semua. Jadi ilmu baiknya seperti apa, yang buruknya seperti apa, agar kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi tidak untuk menjudge seorang. Contoh gini. Contoh sekarang gini, ada ustadz-ustadz yang memang pakaiannya memang pakaian seperti pakai peci koko sarung, baju koko kan. Ada juga ustadz ini menggunakan baju-baju yang kayak santai ya, seperti ada juga yang setelan-setelannya gaya orang-orang yang sering nongkrong-nongkrong gitu. Jadi bukan dalam artian yang satu ini baik, satu buruk, enggak. Kalau semuanya peci koko sarung, siapa yang mau menasihati mereka yang di tongkrongan gitu. Jadi secara tidak langsung sahabat kita yang mempunyai ilmu lebih tadi, dia nongkrong sama mereka, berteman sama mereka sambil-sambil bercerita tentang biar bisa membuat mereka tuh lebih baik lagi. Dalam tongkrongan tadi misalnya bercerita yang biasa-biasa, yang main game biasa-biasa. Jadi bisa sedikit berkumpul untuk melaksanakan pengajian, ada yang dibahas, ada kajian-kajian baik yang dibahas di sana. Jadi tidak harus peci koko sarung, nanti nongkrong sama orang yang agak preman gitu ya, kita nggak bisa masuk sama mereka, nggak bisa nyatu gitu. Jadi harus ada orang yang kompeten di sana, seperti itu. Betul sekali ya. Cukup gitu ya. Yang penting ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke ilmu yang lahat. Kenapa? Karena ilmu itu ya berguna untuk dunia. Ilmu itu berguna untuk dunia, kemudian ketika kita amalkan maka akan menjadi pahala yang mengalir. Karena ada tiga. Jadi amal jariah juga ya. Amal jariah, pahala mengalir itu amal jariah. Karena ada tiga amal yang mengalir itu. Yang pertama doa anak yang soleh. Yang kedua ada jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita tularkan ke orang lain mengerjakan. Ya insya Allah ini akan jadi pahala mengalir buat kita sampai ke akhir hayat ini. Baik, cukup ya. Siap. Cukup. Baik, seperti itu teman-teman. Pesan-pesan terakhir, jangan pesan-pesan terakhir ya. Klarifikasi lah. Apa yang mau diklarifikasi? Bukan klarifikasi, tapi closing statement. Closing statement bahasa Inggris, aduh kacau. Closing statement. Oke, silakan. Nanti pandai-pandai lah. Jadi closing statement kita untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu itu seharusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak ada apa-apanya, ilmu kita itu masih kecil banget. Tapi ilmu Allah itu luas sekali. Maka ketika kita punya ilmu sedikit, itu langsung dimanfaatkan agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Nah, ketika kita mau menuntut ilmu dengan cara yang baik, ke tempat yang baik, dan kemudian dilakukan untuk yang baik, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Oke, itu dia teman-teman closing statementnya. Jadi jangan bosan untuk menuntut ilmu gitu ya. Ya, betul. Jangan bosan untuk menuntut ilmu yang baik. Mungkin cukup sekian bincang-bincang santai tentang mengenai menuntut ilmu dalam Islam. Jangan lupa untuk menuliskan tema yang harus kami bahas nanti di kemudian hari di kolom komentar. Di kemudian hari. Ya, di kemudian hari. Jadi tulis di kolom komentar yang harus kami bahas itu apa. Nanti akan kami masukkan ke list kami agar bisa kami bahas seperti ini. Jadi jangan lupa klik like, comment, subscribe juga, share juga video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.